wasallam itu tidak ada lain kecuali juga wahyu yuha. Itu merupakan petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berkenaan dengan ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, "Wala tattabi anna sunana man kana qablakum ya hadwal kuddati bil kuddah." Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian setapak demi setapak. Jadi enggak kroso. Ya niru itu enggak kroso. Ya. Kemudian hatta lau dakhalu hujra. Ya. Sampai-sampai katanya Rasulullah SAW ya. Sampai jikalau kemudian mereka itu masuk ke luang dab ya, hujrat dab ya, dabbin itu kalau bahasanya kita ini luang lubange dubab itu maknanya adalah biawa ya, apa lagi biawa ini lenggon kene enggak ono biawa itu sing nggon kali apa itu? Nyambe itu. Ya. Hampir mirip dengan nyambe. Ya, kalau nyambe itu kadang ya ini tapi bentuknya hampir sama, tapi tidak bergeraknya lembek seperti nyambe tidak. Tapi bisa cepat ini. Ya. La dakhaltumuhu. Ya, maka Rasulullah SAW kemudian memberitakan maka niscaya kalian pun itu mengikutinya. Jadi tidak terasa mengikuti, iya mengikuti. Ya, terus gimana? Ya, memang ini sebuah perjalanan kehidupan yang pertama ya. Terus juga menjadikan peringatan bagi kita orang-orang yang beriman. Jangan sampai apabila ada masa yang seperti itu kita anut-anutan, kita melu-melu tok. Jangan sampai kemudian kita ini ngikuti tanpa adanya ilmu. Ya. Kenapa? Karena bisa-bisa akan mengikuti sesuatu yang diwarningkan oleh Rasulullah SAW, sesuatu yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka para sahabat kemudian bertanya, qalu ya Rasulullah, hai Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, apakah mereka itu dari kalangan orang Yahudi ataupun Nasrani? Ya, maka katanya Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, qala faman, ya siapa lagi ya, bukan mereka, kan gitu. Loh Pak Uzai sekarang kan orang Nasrani ngerjakan sendiri, tuh kemudian Yahudi begitu. Ya, sesungguhnya Bapak ibu-ibu ya, dunia ini sekarang ini dikuasai oleh Yahudi. Ya. Yahudi Bang Mujani ya. Orang sekarang ini memiliki pemikiran kapitalisme ya, sampai sistemnya bukan Islam ini juga karena mengikuti Yahudi. Jenengan sekarang ini pengen atau kemudian malah suka ya, malah suka seneng ontran-ontran, tapi bukan ontran-ontran rame-rame anarkis, bukan. Ono yang namanya bal-balan seneng sampai di rewangi melekan, kan gitu ya, tim nasional, kan gitu ya. Halo, nggih ngoten ta? Ataupun mungkin yang lainnya ya. Itu juga begitu. Ya, ono orkes. Nah, orkes. Saya kemarin pas pulang ketutup lah apa namanya jalannya. Nggih, jenengan sing brau nggih delok. Ora iso apa namanya? Ora iso lewat aku. Pada akhirnya apa? Balik mundur. Dikira mundur itu parkir mobil ya. Merkane ditututi tiang ya. Parkir mobil piye.
Padahal itu ternyata kemudian apa? Subhanallah, sampai malah nutup jalan. Tapi yang ini. Dan lucunya bagi kita ini ya, diajak kemudian seperti ini. Kita ini sekarang ini kan sesungguhnya mencari jalan kebenaran, iya kan? Halo, crossover. Loh, kita ngaji pada pagi hari ini, Bapak Ibu-ibu, ini kita mencari kebenaran, petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu loh uang. Ya, orang enak enggak? Uang. Ya. Inilah yang kemudian dikatakan apa? Pola kita ini kalau kemudian dengan polanya Islam itu apa? Angel setengah mati. Kalau kemudian dengan Yahudi atau Nasrani wes apa? Wes. Ya. Apa wes itu? Ora kroso. Ya. Kon ngetokne ini dan itu kemudian apa? Wangel kemudian apa? Kon bayar ono apa keramaian itu wis apa tukokne lho kemudian apa tahun baru itu membakar jagung ngebosi kalau perlu beleh apa beleh mentok. Coba kalau beginian nih beleh mentok. Ini saudara ya ono Pak Ghazali. Ya ini sebuah fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita ini ya. Ternyata apa? Subhanallah Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Di dalam persoalan ini ya kan enggak apa-apa Pak Ghazali. Kita ini kan hanya mengikuti gitu aja ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi kita ini punya pola, orang-orang mukmin itu punya pola kerangka kehidupan yang memang oleh Allah secara khusus itu dipola ya. Dan setiap apa yang kita jalani ini adalah nilainya ibadah. Apa tuh maknanya ibadah itu? Tunduk, patuh dan taat kepada Allah. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, nanti sebentar lagi kita akan puasa Ramadan. Tidak hanya itu, tetapi apa? Yaitu ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan kepada Allah. Mungkin panjenengan sering mendapatkan gini, dalil Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, kan gitu ya. Apa-apa yang datang dari Rasul atas kalian fakhuduhu, ambillah. Wa mana'akum, dan apa-apa yang dicegah atas kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Fantahu, maka cegahlah. Kesimpulannya bagi kita lek ora dituntune karo Gusti Allah dan Rasulnya enggak dilakoni. Lek kemudian apa? Itu diperintahkan kita jalani, kalau kemudian dilarang kita cegah. Nah ini. Nah ini adalah sesuatu dalam konteks pada pagi hari ini adalah sesuatu warning, peringatan yang diberikan oleh Allah, kita jangan sampai menjalani. Nah ini ya. Menurut Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia itu tasabbuh itu apa? Menyerupai, memadani, apa? Ya menyerupai ya. Itu kok Muslim tapi kok pikirannya Yahudi. Ya, ini gimana? Ya itu pasti tasabbuh. Orang ini pasti kemudian apa? Mendua. Ini saudara, iki lek dijak pengajian nangele setengah mati, lek kemudian ono orkesan kok ora tau diundang teko. Ya, kan gitu tuh biasanya. Ono bal-balan, bukan ngene kayak di Ponorogo iki, ono karnaval ora usah diundang teko. Ya, iya kan? Lho-lho lek grebek suro. Ya, coba kalau itu ana grebek suro, ana pengajian nggon iku pelataran alun-alun ya. Coba nanti berikutnya sepi. Ya nyapo? Pasti akan disampaikan di sini ada bentuk kesyirikan kan itu ya. Apa itu?
Selain ngebong menyan yang kemudian ngundang setan, kemudian apa? Ono jamas, pusoko, soko. Oh berarti panjenengan buatan pernah lihat karnaval, alhamdulillah ya. Ya, jamas pusoko, soko Bathara Katong digawa yang pendopo. Dan semuanya macak dagelan, kan gitu ya. Nah ini ya, terus lagi yang lebih dahsyat lagi di mana? Di ngebel beleh wedhus. Jadi sing pelataran sing rodok moncol iku kemudian apa? Untuk ritual. Ya. Dan itu semuanya bentuk kemusyrikan Bapak Ibu. Ya. Nah ini apa? Enggak boleh kita melakukan itu. Kenapa? Karena barang siapa yang merupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Ini hadisnya dari Ahmad, ada di, kemudian di dalam juz yang kedua halaman yang ke-50, ataupun Abu Dawud di dalam nomor hadisnya 4031, dan di dalam Syekhul Islam dalam Intiqah itu mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah jayyid. Kalau saya Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Selanjutnya ya. Di dalam riwayat yang lainnya Bapak Ibu-ibu, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, di mana di situ Rasulullah SAW pernah menyatakan laisa minna man tasabbaha bi ghairina. Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Artinya apa? Yang melakukan, yang kemudian perbuatannya itu sesuai dengan orang yang di luar Islam, maka katanya Rasulullah SAW bukan golongan kami, laisa minna. Ya, terus gimana Pak Ghazali kita ini? Ayo, kita memang perlu bersikap Bapak Ibu. Sikap kita ini ya, sikap kita ini memang kenapa? Karena dilarangnya yaitu kaitannya dengan tasabuh. Baik dari ayat Al-Quran dan hadis di atas tadi dapat disimpulkan bahwa tasabuh sangat dilarang dalam Islam, artinya haram, dan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi keimanan dan apa? Akhlak seseorang. Nah, dalil tersebut sebagai bentuk peringatan bagi siapa saja yang melakukan hal yang dilarang dalam syariat, maka akan mendapatkan balasan daripadanya. Apa yang kaitannya dengan itu? Karena bentuknya banyak, bentuk kaitannya dengan kemusyrikan. Ya, mari bagaimana solusinya? Ya, karena setiap tahun kita ini merui gitu ya, kita ini mendapati itu. Begini Bapak Ibu Bu. Jadi yang mesti kita jalani dalam kehidupan ini ya, kita tidak merayakan ataupun mengikuti tradisi tahun baru. Lek panjenengan mau mendalami ya apa yang kemudian terjadi di tahun baru itu, sesungguhnya sebenarnya ada video yang menunjukkan tahun baru Masehi itu siapa yang memunculkan itu. Dan tahun baru Masehi itu pasti akan berkenaan dengan 25 Desember. 25 Desember itu asal mulanya di mana? Itu paganisme semuanya. Ya. Sehingga kenapa para ulama menyatakan untuk mengucapkan selamat kita haram. Ya. Haram, enggak boleh. Ya, kenapa? Karena berarti merestui atau menyetujui bahwa Isa adalah anaknya Allah. Dan di dalam Al-Qur'an jelas sekali laqad kafarul ladzi, dikatakan sungguh orang yang kemudian mereka itu telah kafir atau dia kafir apabila kemudian apa? Meyakini bahwa Isa itu adalah ibnullah. Ya. Jadi tidak merayakan atau mengikuti tradisi tahun baru Masehi karena apa? Dianggap sebagai bentuk kemusyrikan atau kesyirikan. Kemudian yang kedua, memfokuskan ibadah ya
mengisi hari-hari dengan ibadah, zikir dan kegiatan positif. Ya. Jadi gimana caranya? Ya membaca Al-Qur'an, membaca literasi, ya berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan hal-hal yang positif. Apa itu? Nyangkul positif. Tapi bukan nyangkul tempatnya orang lain, yang nggak boleh. Ya. Ngaret. Nah, itu positif, ya. Kemudian kalau sekarang ini masanya masa apa? Nanam padi, positif semuanya itu, dan itu ibadah. Kemudian yang ketiga, mengingat akhirat, menggunakan kesempatan ini untuk merefleksikan hidup dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Dan maaf Bapak, tadi saya membaca yaitu surat Al-Hasr. Allah telah memastikan la yastawi ashabul nari wa ashabul jannah. Jadi tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga, itu tidak sama. Penghuni surga ashabul jannati humul faizun, bahwa penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Terus mungkin bagaimana sikap sosial, mungkin ada yang bertanya begitu ya. Pak Uzali, kita ini kan di dalam masyarakat kan harus memiliki sikap sosial. Gimana? Begini Bapak, kita tidak, pertama ya sikap sosial kita tidak menyerupai, tidak meniru tradisi dan ritual di luar Islam. Itu pertama. Kemudian menghormati. Ya, menghormatinya gimana? Yaitu menghormati pilihan orang lain yang merayakan tahun baru Masehi. Tahun yang orang lain itu siapa? Orang di luar Islam. Enggak usah kita ini ngurusui mereka. Kemudian yang ketiga, mengajak kebaikan. Artinya kita ini tetap amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Lalu oleh karena itu Bapak Ibu, ya, mari kita semuanya untuk kemudian mengoreksi diri kita, ya. Karena sebentar lagi, beberapa hari ke depan ini perayaan ini akan muncul. Ya. Dan janganlah kita melakukan hal-hal yang kesalahan yang berulang-ulang dan selalu kemudian juga berulang-ulang diperingatkan oleh siapapun para dai Al-Quran ataupun kemudian sunnahnya Rasulullah SAW sudah bertalu-talu. Ya, jadilah kita adalah orang-orang yang selalu menjadikan iman kita sebagai tumpuan kehidupan ini. Karena yang bisa menyelamatkan kehidupan kita tidak ada lain kecuali karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga refleksi dari keimanan itu kita sami'na wa ata'na kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan Bapak Ibu-ibu. Mudah-mudahan ini menjadikan muhasabah hasanah untuk kemudian kita ini bisa menyikapi fenomena-fenomena yang akan datang, ya. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah diistiqomahkan ada dalam dinul Islam. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu iman kita terjaga dan jangan sampai kemudian kita mengikuti tasabuh kepada orang-orang di luar Islam. Itu saja yang bisa sampaikan. Mungkin ada yang tanyakan, monggo. Ada yang tanyakan? Cukup? Nah, kalau sudah cukup kita akhiri ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.